Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa karraha alainal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda 'idil fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, yang kami hormati Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Palembang, para WDSwara, tenaga administrasi, pejabat fungsional atau fungsional tertentu yang hadir pada kesempatan ini, yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah. Dengan tiada henti dan tiada jemu-jemunya, marilah kita persembahkan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita hadir di hari terakhir sebagai petugas ASN sebelum kita libur bersama atau cuti bersama Idul Fitri, yang insya Allah dimulai hari esok sampai tanggal 25. Kita dapat hadir kembali di kultum ba'da zuhur terakhir ini, dan insya Allah membawa hikmah dan manfaat bagi kita, utamanya dalam memperdalam ilmu, memperluas wawasan, serta mempererat tali silaturahim sesama kita. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, ada amaliyah-amaliyah penutup di penghujung Ramadan yang tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan dan kita laksanakan. Bahkan mungkin saja ini amaliyah penutup ini menjadi amaliyah terbesar. Di samping kita semua berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar, juga ada amaliyah lainnya. Di antaranya adalah membayar zakat fitrah. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, zakat fitrah adalah penyempurna ibadah mahdhah kita. Dan kalau kita perhatikan, ada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah tetapi justru disempurnakan dengan ibadah ghairu mahdhah, atau ibadah yang sifatnya horizontal kepada sesama. Kita misalnya mengenal dengan sholat. Sholat itu adalah ibadah mahdhah, hubungan vertikal makhluk dengan Sang Khalik. Maka tatkala rangkaian sholat itu selesai, maka akhirilah dengan salam.
Sehingga definisi sholat itu sendiri, yuftatahu bit takbir wa yuhtatamu bit taslim. Sholat itu rangkaian ucapan, pekerjaan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, salam itu adalah ibadah horizontal sebenarnya, bermakna horizontal. Bahkan disunnah muakadahkan melihat ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Siapa yang kita ucapkan salam? Kalau sholat berjamaah tentu yang di kanan kiri kita adalah makmum. Atau sholat berjamaahnya juga kepada kanan kiri kita. Tetapi lebih daripada itu, karena di kanan kiri kita ada makhluk lain selain kita. Ya, ada jin yang ikut sholat, yang mereka juga beriman, mereka juga Islam dan beriman. Atau paling tidak kiraman katibin, malaikat yang senantiasa dekat dengan kita. Itulah yang kita ucapkan salam. Ruh-ruh para nabi dan rasul, para orang-orang solih, para wali, syuhada, solihin, mereka kita ucapkan salam. Bahkan ada dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kalau ada orang sholat berjamaah, maka gaungnya kedengaran sampai ke langit, dan malaikat akan menyusul sumber-sumber itu. Tatkala ada satu atau dua malaikat yang mengetahui ada kelompok orang sedang sholat, mengetahui ada kelompok orang sedang berzikir, maka malaikat itu memberitahu kawan-kawannya, hei para malaikat, hei kawan-kawan malaikat, ayo kita turun ke bumi. Aku mendengarkan ada orang kelompok berzikir, ada kelompok orang sedang sholat, ayo kita turun. Kalau mereka sedang berdoa, ayo kita aminkan. Kalau mereka sedang berzikir, ayo kita doakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, jadi sholat ibadah mahdhah disempurnakan dengan salam kanan dan salam ke kiri. Kemudian kita juga kenal dengan ibadah haji. Tatkala rangkaian ibadah haji itu selesai, biasanya ditandai dengan tahallul. Tahallul adalah selesainya semua rangkaian ihram. Larangan-larangan ihram sudah dilakukan, larangan-larangan ihram sudah dipatuhi, rukun wajib haji sudah dilaksanakan. Maka tanda orang bertahalul adalah dengan bergunting. Tanda orang bertahalul itu bergunting, dan gunting itulah tanda sempurnanya ibadah umroh atau haji seseorang. Lantas siapa yang menggunting rambut kita? Apakah yang menggunting rambut kita sendiri? Maka kalau ada jamaah haji menggunting rambutnya sendiri, itu tidak sah. Justru disahkan oleh orang lain. Kita digunting oleh orang lain. Sempurnalah umroh haji kita karena sudah digunting oleh orang lain. Tanda peresmian sahnya adalah orang lain. Begitu juga dengan puasa kita. Puasa benar-benar ibadah yang sangat rahasia, vertikal kepada Allah. Tapi sekali lagi, ibadah puasa pun dianggap sempurna, dianggap tidak sempurna. Belum sempurna kalau belum kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Saumu abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta tusamma bi zakatil fitr. Puasa hambaku masih tergantung antara langit dan bumi sehingga disempurnakan dengan zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah adalah penyempurna, dan itu ibadah horizontal kepada sesama. Jadi ibadah vertikal disempurnakan dengan ibadah horizontal. Pun begitu tatkala kita berhari raya Idul Fitri, biasanya ada sebuah adat kebiasaan walaupun tidak rukun, maka diakhiri dengan silaturahim, beranjang sana. Dan itu sangat luas dan luwes pengertian silaturahim. Salah satu tandanya adalah dengan bermusafahah, bersalam-salaman. Itulah tanda orang bersilaturahim. Ini tangan, bukan badan, tapi tangan bagian dari badan. Ini adalah kepala, bukan badan, tapi kepala bagian dari badan. Ini kaki, bukan badan, tapi kaki bagian dari badan. Itulah silaturahim. Salam-salaman bukan silaturahim, tapi salam-salaman adalah bagian dari silaturahim.
Ya, maka termasuklah tanda silaturahim itu adalah bersalam-salaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Rawahu Imam Abu Dawud. Ma min muslimaini, tidak ada dua orang Islam yaltaqiyani, kedua-duanya bertemu, fayatasafahani, lantas keduanya bersalam-salaman, illa ghufira lahuma, kecuali Allah mengampuni dosa kedua orang Islam tersebut, qabla ayyatafarraqa, sebelum berpisahnya kedua tangan tersebut. Maknanya adalah lebih cepatlah ampunan Allah ketimbang berpisahnya tangan. Lebih cepat ampunan Allah ketimbang berpisahnya kedua orang tersebut. Ijtama'a alaihi wartafaqu alaihi, berjumpa dan berpisah semua disandarkan kepada Allah. Itulah orang yang bersilaturahim. Mungkin lebih luas lagi, bisa saling antar ketupat, ya, bisa saling antar makanan, saling beranjang sana dan lain sebagainya, karena makna silaturahim adalah sangat luas sekali. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ini tidak kalah pentingnya ya untuk menyempurnakan ibadah puasa, sehingga benar-benar apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua piala kebahagiaan, farhatun inda idil fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Satu pahala kebahagiaan akan dia raih di saat ia beridul fitri, dan satu pahala kebahagiaan lagi dia akan rasakan, dia akan dapatkan di saat ia berjumpa dengan Tuhannya. Para hadirin hadir sekalian yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari, berganti minggu, minggu kembali berganti minggu, dan kita sedang di hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Mari kita sempurnakan. Dan jangan lupa pula di penghujung atau sesudah kita berlebaran, di penghujung tatkala kita sudah beridul fitri, ada satu amaliyah yang jangan sampai kita terlewatkan, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan summat ba'asitta min Syawal kasiyamid dahr. Siapa orang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti ibadah sepanjang tahun. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, ini pun besar sekali fadilah dan keutamaannya dan keterkaitannya dengan puasa Ramadan. Saya ingin menukil sebuah kisah sedikit yang mungkin patut kita renungkan. Pada tahun 71 Hijriah, itu ada seorang ulama menjadi mufti di Palestina, namanya Sufyan Tsauri namanya. Beliau ini sudah banyak muridnya, bahkan muridnya menyebar termasuk di Mekah dan Madinah. Itu sudah banyak murid-muridnya, bahkan sampai ke daerah-daerah Afrika. Murid-murid beliau itu sudah banyak. Beliau sangat terkenal pada masa itu dan masuk kepada kategori ulama tabi'in, di mana para sahabat sudah banyak yang hilang, nah muncul generasi tabi'in. Nah beliau termasuk ulama tabi'in, ya generasi kedua setelah sahabat hilang. Nah Sufyan Ats-Tsauri pada suatu ketika dia ingin melaksanakan ibadah haji, dan dia menunggu rombongan, ya kafilah yang untuk berangkat, ya sejenis organda kalau zaman sekarang, ya organisasi perjalanan, biro travel begitu. Nah, beliau menunggu ada biro-biro travel atau organda kafilah yang berangkat ke Mekah, dan tersebutlah beliau ikut satu kafilah. Berangkatlah beliau ke Mekah. Di perjalanan, ya beliau ini kehabisan bekal dengan sebab tertentu, karena salah satu kegemaran orang-orang sufi itu mengembara dan senang sekali untuk berhadiah atau memberikan sedekah, sehingga tak terkirakan bekal yang ia siapkan untuk berhaji itu habis.
Daripada menjadi beban rombongan, maka beliau berhenti di sebuah daerah. Disitulah dia melamar pekerjaan. Ada orang yang sedang mengembala kambing, kemudian bertanya, bolehkah saya ikut mengembala kambing? Nggak usah diupah, cukup nanti kalau seandainya ada kafilah, ikutkan saya dengan kafilah itu. Itulah jadi upahnya. Kata si pengembala, saya tidak bisa menerima Anda untuk menjadi pengembala kambing, karena kami pun punya majikan. Kalau Anda ingin bertemu dengan majikan kami antar. Diantarlah Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini kepada majikannya si pengembala kambing ini. Bertemu dan dia menyampaikan mau melamar pekerjaan. Akhirnya dijawab oleh pemilik, ya, pemilik atau tuannya pengembala-pengembala tadi. Kalau untuk mengembala kambing itu karyawan saya sudah banyak. Tapi kalau kamu ingin bekerja di pabrik roti punya saya, boleh. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya jadi karyawan pabrik roti. Nggak usah saya dikasih ongkos, nggak usah saya dikasih upah. Pokoknya nanti kalau ada kafilah berlalu, titipkan saya ke kafilah itu, itulah sebagai upahnya. Ongkos saya pergi ke sana. Jadi katanya deal, gitu ya. Dan ternyata tuannya ini ya pemilik organda juga. Jadi banyak unta-unta yang disewakan untuk kafilah gitu ya. Menjadi sekarang itu kendaraan-kendaraan, zaman itu kan katanya unta gitu. Bekerjalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri menjadi karyawan pabrik roti. Karena dia belum berpengalaman, roti pertama gosong, mutung uji wong Plembang. Ya, jadi sang pemilik pabrik itu marah, ditamparnya, diterimanya sekali. Ya, karena belum biasa dia menjadi karyawan pabrik roti. Akhirnya kedua kalinya juga dimasak lagi, masih juga gosong, mutung ujung Plembang tuh, ditampar lagi. Kamu, kalau sudah dua kali ini masih mutung, masih gosong, kamu tidak jadi menjadi karyawan saya. Kamu harus keluar dari sini. Alhamdulillah yang ketiga kalinya sempurna, bagus terus sampai ya kurang lebih dalam waktu yang cukup lama dia akhirnya diizinkan untuk berangkat lanjut ke Mekah. Dan kebetulan pula memang dia punya organda, ya, jadi rombongan kafilah, dia diikutkan ke situ. Ya, diikutkan ke situ untuk menunggangi salah satu kendaraan untanya, ya, sebagai upahnya. Jadi ikut dengan kendaraan kafilah, dia sendiri berangkat. Nah, si majikan Sufyan Ats-Tsauri ini, majikan atau tuannya Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini namanya Ahmad, ya, Ahmad yang kemudian nanti jadi Syekh juga, ya. Jadi berangkatlah rombongan, ya, di dalamnya ada Syekh Ahmad dan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Sampailah di kota Mekah, Bapak-Bapak sekalian. Betapa terkejutnya bos roti ini, bos organda ini. Tatkala rombongannya disambut oleh penyambut pecak kita Pak Haji Marta. Kalau kita datang ke Mekah disambut di maktab, ya. Itu tradisi sejak zaman dulu, Bapak sekalian. Kalau ada kafilah datang tuh disambut untuk diinapkan di mana, di pemukiman daerah mana. Sekarang gitulah. Cuma bedanya sekarang kan pakai bis kan gitu. Maka maktab menyambutnya. Tatkala yang menyambut itu tahu ada Syekh Sufyan Ats-Tsauri, saling ngasih tahu mereka. Ternyata murid-muridnya yang ada di Mekah itu saling ngasih tahu. Ya, begitu cepatnya beredar walaupun belum ada WA. Belum ada WA waktu itu. Begitu cepat nyebarnya berita bahwa ada Syekh Sufyan Ats-Tsauri, seorang guru besar sedang akan berhaji tahun ini. Maka berkerumunlah orang mensujudi, ya, diciumnya itu tangan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Sehingga Ahmad bos roti tadi merasa heran dan terkagum-kagum. Rupanya orang yang pernah saya pukul, rupanya orang yang pernah saya tampar pipinya itu adalah seorang syekh. Rupanya dia tidak tahu bahwa itu adalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Sebenarnya dia sudah tahu juga. Ya, Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu ulama besar saat mufti di Palestina. Tapi ya belum tahu wajahnya gitu.
Tatkala melihat beliau disujudi oleh murid-muridnya, betapa terkejutnya dia, langsung turun dari untanya dan ikut beliau bersujud dan dirangkulnya, minta maaf. Minta maaf wahai Syekh, saya tidak tahu bahwa Anda adalah Syekh Sufyan Tsauri. Saya sudah berlaku tidak adil, saya sudah berlaku ketidaksewenang-wenangan, sudah berlaku aninaya yang mestinya engkau hormati, malah pernah aku tamparnya, mohon maaf. Ya, seorang guru besar Bapak sekalian tidak menyimpan dendam, ya dimaafkan. Sebagai bukti permohonan maaf saya, angkatlah saya sebagai murid Anda. Jadilah Ahmad ini menjadi murid Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Untuk beberapa lama, biasa Pak, ya orang-orang zaman dulu tuh begitu. Kalau datang ke Mekah kadang bertahun-tahun, gitu ya. Bertahun-tahun sampai bermukim, sampai mereka pulang lagi gitu. Nah, sampai punya anak, punya istri pula, punya istri. Ya, jadi istri apa namanya? Nah, istri mut'ah ya. Nah, jadi yang tugas-tugas lama tuh harus gitu ya. Ada keterangan gitu ya. Ya. Ya, kalau cuma sebulan kita delegasi deh. Ayo sekalian. Udah singkat kisah Bapak-bapak. Ya, jadilah Ahmad ini menjadi guru juga, Syekh. Takdir menentukan lain, ya. Beliau wafat lebih dulu sekalian. Dan dalam mau wafatnya itu beliau berwasiat, saya minta yang mengurus jenazah saya dan menyolatkan saya sampai menguburkan saya minta dipimpin oleh guru saya, yaitu Syekh Sufyan Tsauri. Tolong sampaikan kepadanya, gitu. Sama ahli warisnya berpesan begitu. Dan ada satu permintaan lagi kepada guru saya. Setelah dikuburkan jasad saya mohon untuk dikemiti selama kurang lebih 3 hari atau 3 malam. Kemit itu Bapak-bapak nungguin jenazah di pemakaman 3 malam. Itu di bagian-bagian daerah Jawa Barat tuh masih banyak Bapak sekalian. Jadi ada yang meninggal tuh sampai 3 malam itu berkali-kali hatam Quran di atas makamnya. Memang biasanya kadang-kadang sekarang udah mulai ada pergeseran nilai ya, itu diupah zaman sekarang. Dulunya enggak. Ya, jadi termasuklah pesan Syekh Sufyan Tsauri itu nanti minta kuburannya ditungguin, ya minimal ya 3 malam kepada gurunya, ya tungguin, ya bukan basing tunggu, dizikir doakan, ya. Disampaikanlah dan setelah meninggal semua wasiat dilaksanakan, termasuk juga waktu kemit. Di malam pertama nungguin jenazahnya sekalian dengan rasa kantuk dan ya tidur dan belum gitu, tidur ayam. Beliau mendapatkan suatu halusinasi atau kabar gaib lah. Jadi jangan kau tunggui sahabatmu, muridmu ini, karena dia sudah ditunggui dengan amal solih 6 hari puasa di bulan Syawal. Itu katanya. Maka terjagalah Sufyan Tsauri, dan sangat khawatir itu adalah bisikan yang jelek lah gitu ya. Maka beliau ngambil air wudhu, kemudian sholat istikharah, dan kemudian duduk kembali, ya duduk, dan kemudian juga antara tidur dan tidak teringat lagi, terdengar lagi, jangan kau tunggui sahabatmu ini, karena sahabatmu sudah dikawani dengan salah satu amal solih, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Sampai beliau terbangun dan istikharah lagi sampai 3 kali. Maka diambillah sebuah kesimpulan bahwa memang ini adalah bisikan gaib yang baik. Dan ternyata setelah diteliti, salah satu di samping yang wajib-wajib, bahwa Syekh Ahmad ini memang tak pernah tinggal dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itulah makna dari qasyamid dahri, seperti puasa sepanjang tahun. Jadi dia akan menjelma menjadi kawan, ya.
Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu dari keistimewaan itu ya, mudah-mudahan dapat kita raih dengan tidak menganggap sepele, dengan tidak menganggap enteng amalia-amalia sebagai penutup di bulan Ramadan tahun ini. Saya ulang, saya singkatkan, saya simpulkan. Satu, ada beberapa malam lagi kita manfaatkan untuk beriktikaf. Karena iktikaf termasuk salah satu penyempurna ibadah puasa dan juga mengharap dapatnya Lailatul Qadar. Ya, Rasulullah dibisikin oleh Jibril, kalau engkau Muhammad mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, beriktikaflah di 10 malam terakhir. Yang kedua, jangan lupa ya zakat fitrah, itu sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Dan hari Lebaran, walaupun ya jangan menunggu Lebaran saja kita bersalaman ya, semenjak kita pun sekarang bersalaman. Ya idza laqituhu fasallim alaihi, tapi salim di situ sering memberikan keselamatan, tandanya bermusafahah, ya. Jadi bermusafahah itu berjabat tangan termasuk bagian dari silaturahim. Dan yang terakhir, nanti di bulan Syawal, andai kata Allah memberikan umur kita sampai di bulan Syawal yang akan datang, maka tunaikanlah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah maka menjadi sempurnalah apa yang kita laksanakan ibadah kita selama bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf, dan pada saatnya nanti kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.